Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibu Dwi Safiananta, nomor absen 13 dari kelas 11-6. Oke, jadi di sini kita akan bahas nomor 1, yaitu jawabannya Y sama dengan 2X tambah 1 itu termasuk fungsi karena hanya memiliki satu pasangan. Sedangkan X sama dengan Y kuadrat merupakan bukan fungsi karena memiliki dua pasangan, yaitu contohnya X sama dengan 1, Y kuadrat sama dengan 1. Jadinya Y sama dengan tambah kurang lebih kurang akar 1. Jadinya Y sama dengan 1 atau Y sama dengan 1. Jadi di sini ada contoh fungsi, yaitu Y sama dengan 6X tambah 4, sedangkan contoh bukan fungsi adalah X sama dengan Y kuadrat min 4. Dan setelah itu ada nomor 2. Di sini nomor 2 diketahui Fx, Gx, dan ditanya itu domain F kali X dan domain F per G. Jadi Fx-nya itu sama dengan X min 2 per X kuadrat plus 3X min 4. Sedangkan Gx itu yang diketahui akar 2X plus 5. Langsung saja kita cari df sama dengan X kuadrat plus 3X min 4 tidak sama dengan 0. Setelah itu kita cari akar dari 3X dan 4 dan min 4, yaitu ketemu hasilnya plus 4 dan min 1. Kenapa bisa plus 4 dan min 1? Karena plus 4 jika dikalikan dengan min 1 hasilnya min 4. Sedangkan jika plus 4 ditambahkan min 1 hasilnya plus 3. Setelah itu kita langsung saja X plus 4 tidak sama dengan 0. Artinya X tidak sama dengan min 4. Karena di sini plus, kita ubah jadi min. Sedangkan yang di bawahnya itu X min 1 tidak sama dengan 0, menjadi X tidak sama dengan min 1. Tidak sama dengan 1. Karena ini kan min, jadi plus dia. Setelah itu kita cari dari domain G-nya. Langsung saja, yaitu kita masukkan angkanya 2X plus 5 lebih dari sama dengan 0. Setelah itu 2X lebih dari sama dengan min 5. Kita pindahkan ruas, 0-nya ini kan biarkan saja, jadi pindah ruas min 5-nya ke kanan. Jadi plus 5-nya ke kanan menjadi min 5. Dan ketemu hasil X lebih dari sama dengan min 5 per 2. Ini 2-nya kita pindahkan ke bawah menjadi per 2. Setelah itu domain G hasilnya adalah X lebih dari sama dengan min 5 X. Setelah itu kita cari df atau domain F kali G sama dengan domain F irisan domain G. Kita masukkan X tidak sama dengan 1 dan X tidak sama dengan min 4. Irisan X lebih dari sama dengan min 5. Harus lebih dari min 5 per 2 atau min 2,5. Setelah itu hasilnya X lebih dari sama dengan min 5 per 2 dan X lebih dari 1 X irisan real kuadrat. Dan yang terakhir kita cari domain F per G. Domain F irisan DG, Gx tidak sama dengan 0. Langsung saja kita masukkan angkanya, yaitu ini Gx-nya akar 2x plus 5 tidak sama dengan 0. 2x per 5 tidak sama dengan 0. Jadi 2x tidak sama dengan min 5. Kita pindahkan plus 5-nya ke kanan menjadi 2x tidak sama dengan min 5. Jadi hasilnya X 2-nya kita pindahkan ke kanan menjadi per 2 min 5 per 2 X sama dengan min 5 per 2. Setelah itu df per G hasilnya X lebih dari min 5 per 2 dan X
tidak sama dengan 1. Oke, di sini kita akan membahas nomor 3, yaitu fx. Diketahui fx sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 5, dan diketahui f tambah g sama dengan 2x kuadrat min x tambah 3. Jadi kita masukin rumusnya, yaitu f tambah gx sama dengan 2x kuadrat dikurang x plus 3. Jadi gx sama dengan 2x kuadrat min x tambah 3 sama dengan fx. Gx sama dengan 2x kuadrat tambah maksudnya min x tambah 3. Kita masukkan angka dari fx nya, yaitu x kuadrat tambah 2x tambah 5. Jadinya gx sama dengan 2x kuadrat tambah min x tambah 3. Kita buka kurungnya menjadi x kuadrat min dikali plus sama dengan min menjadi 2 min 2x, dan min dikali plus menjadi min 5. Jadi hasil gx sama dengan x kuadrat min 3x min 2. Jadi selanjutnya kita akan cari f2, yang dimana kita tinggal masukkan angka dari fx, cuman x nya itu kita ubah menjadi 2, yaitu karena di sini yang diketahui itu x kuadrat tambah 2x tambah 5, kita ubah x nya yaitu menjadi 2 menjadi 2 kuadrat tambah 2 kurung 2 tambah 5. Hasilnya yaitu 2 kuadrat itu hasilnya kan 4, ditambah 2 kita kalikan dengan yang di dalam kurung menjadi 4 ditambah 5, yaitu hasilnya 13. Selanjutnya kita mencari f kurang gx, yang dimana yaitu rumusnya fx dikurang gx. Kita masukkan angka dari fx nya, yaitu x kuadrat tambah 2x tambah 5. Kita masukkan, habis itu kurung tutup dikurang kurung, kita masukkan yang gx, yaitu x kuadrat kurang 3x kurang 2. Setelah itu kita masukkan angka dari fx nya, yaitu x kuadrat tambah 2x min 5. Setelah itu kita kalikan ini minnya dengan yang di dalam kurung, yaitu min dikali xx sama min dikali x kuadrat menjadi min x kuadrat, min dikali min 3x menjadi plus 3x, min dikalikan min 2 menjadi plus 2, dan kita jumlahkan dan menemukan hasil 5x tambah 7. Oke, selanjutnya kita akan cari hasil dari f kali g x, yaitu kita masukkan rumusnya fx kali gx, yaitu kita masukkan angka dari fx nya, yang dimana angkanya x kuadrat tambah 2x tambah 5. Setelah itu kita masukkan angka dari gx, yaitu x kuadrat min 3x min 2. Setelah itu kita jumlahkan dan menemukan hasil x pangkat 4 min 3x pangkat 3 min 2x kuadrat tambah 2x pangkat 3 min 6x kuadrat min 4x tambah 5x kuadrat min 15x min 10. Setelah itu kita jumlahkan sehingga menemukan hasil x pangkat 4 min dikurang 3x dikurang 3x kuadrat dikurang 19x dikurang 10. Oke, next di sini ada kita akan membahas soal nomor 4, yaitu yang ditanya A jika f domain G, A sama dengan G domain H sama dengan A.
Jadi di sini diketahui fx sama dengan x min 8 dan gx sama dengan x kuadrat min 1. Sedangkan hx diketahui yaitu sama dengan x tambah 4. Jadi pertama-tama kita masukkan f domain g a sama dengan g domain h a. Jadi kita mencari f domain g nya terlebih dahulu, menjadi f g a sama dengan g h a. Jadi kita memasukkan f, kita masukkan a kuadrat min 1. Setelah itu g nya a plus 4. Di sini kenapa bisa a kuadrat min 1, yaitu kita pakai g tapi x nya diubah menjadi a kuadrat. Tinggal masukkan a kuadrat min 1 dan g nya di sini kita pakai yang hx. X nya kita ubah menjadi a. Jadi jadinya itu g kurung a plus 4. Setelah itu kita buka kurungnya, menjadi a kuadrat min 1 min 8. Kenapa bisa 8? Jadi kita pakai yaitu fx nya. X nya nggak usah ditulis, kita turunkan min 8 saja. Setelah itu kurung a tambah 4 kurung kuadrat min 1. Dimana dapat ini kita pakai yang gx. Jadi kita tinggal turunkan kuadratnya dan min 1. Setelah itu kita jumlahkan terlebih dahulu, a kuadrat menjadi min 9, dan setelah itu kita buka kurungnya dengan cara masing-masingnya dikuadratkan menjadi a kuadrat tambah 8a tambah 16 min 1. Setelah itu kita tulis a kuadrat min 9 sama dengan a kuadrat plus 8a plus 15. Karena ada sama-sama a kuadrat, kita coret a kuadratnya menjadi min 9 sama dengan 8a plus 15. Habis itu kita pindahkan plus 15 nya ke kiri menjadi min 15. Di sini menjadi min 9 dikurang 15 sama dengan 8a. Kita jumlahkan min 9 dikurang 15 itu hasilnya min 24 dan sama dengan 8a. Setelah itu kita pindahkan 8-nya ke kiri lagi, karena di sini dia tidak ada plus atau minnya, itu berarti dikali dia. Karena dikali kita pindah ke kiri menjadi dibagi. Min 24 dibagi 8 sama dengan a, dan hasil a sama dengan min 3. Selanjutnya kita bahas nomor 5. Jadi yang dicari itu g domain f domain fx dan h domain g domain fx. Yang diketahui itu ada fx sama dengan 2x min 3, dan yang ketahui setelah itu ada gx sama dengan 2x kuadrat min 4x min 1, dan diketahui juga hx sama dengan 4 per x plus 1. Jadi pertama-tama kita cari g domain f domain fx. Kita masukkan menjadi g kurung buka f kurung buka f kurung buka x kurung tutup. Jadi kita masukkan g f dan x, fx nya kita masukkan angka di sini, jadi 2x min 3, dan setelah itu di bawahnya kita tambahkan angka dari fx juga menjadi g kurung 2. Jadi kita tambahkan angka dari fx nya di depan dan di belakang karena ada x di tengahnya ini, menjadi g 2 kurung 2x min 3 kurung min 3 kurung. Habis itu tinggal kita jumlahkan, yaitu g 2 dikali 2x menjadi 4x, 2 dikali min 3 menjadi min 6, dan kita tulis min 3 nya kurung. Setelah itu jika bisa dijumlahkan, kita jumlahkan lagi menjadi g kurung 4x
kita jumlahkan min 6 dikurang 3 menjadi min 9 kurung. Setelah itu kita masukkan G-nya. Di sini kita ubah setiap X-nya menjadi 4X min 9. Setelah itu kita masukkan, yang pertama ada 2, kita masukkan 2, X-nya kita ubah jadi 4X min 9 kuadrat. Setelah itu ada 4, min 4, kita masukkan min 4, X-nya kita ubah lagi menjadi 4X min 9, kita turunkan min 1-nya, kita tuliskan min 1. Setelah itu kita jumlahkan menjadi kuadratnya kita hilangkan menjadi 2 kurung 16X kuadrat min 72X plus 81 kurung, habis itu kita jumlahkan ini untuk menghilangkan kurungnya, min 4 dikali 4X menjadi min 16X, min 4 dikali min 9 menjadi plus 36, kita masukkan min 1-nya, 1. Setelah itu untuk menghilangkan kurungnya sama-sama dikali 2 dia ya. Jadi 2 dikali 16X kuadrat menjadi 32X kuadrat. 2 dikali min 72X menjadi min 144X. 2 dikali plus 81 menjadi plus 162. Dan kita masukkan angka dari yang di atas ini yaitu min 16X tambah, kita jumlahkan plus 36 dikurang 1 menjadi plus 35. Itu kita tinggal jumlahkan angka yang bisa dijumlahkan. Kita jumlahkan, kita lihat apakah ada X. Di sini ada min 144X dan min 16X, kita jumlahkan menjadi 32X kuadrat menjadi 160X kuadrat. Dan di sini ada plus 162 dan plus 135, tinggal kita jumlahkan menjadi plus 197. Setelah itu kita akan cari, di sini kan sudah ketemu hasil dari G bundaran F bundaran Fx. Setelah itu kita akan cari H bundaran G bundaran Fx, yaitu kita tuliskan H kurung G kurung F kurung X, kurung tutup 3 kali. Itu H G, kita masukkan Fx nya dulu yaitu 2X min 3. Setelah itu kita masukkan yang Gx, tapi X nya itu diubah menjadi 2X min 3. Sini kan di sini kan Gx nya itu ada 2X kuadrat min 4X min 1. Jadi kita tuliskan H 2, sini 2X, di sini kan 2X kuadrat, X nya kita ubah menjadi 2X min 3 menjadi H 2X min 3 turun tutup kuadrat dan min 4, X nya kita ubah lagi menjadi 2X min 3 kurung min 1 kurung. Setelah itu kita jumlahkan untuk menghilangkan kuadratnya menjadi H 2 kurung 4X kuadrat min 12X tambah 9 kurung, sama-sama dikali 4, min 4 dikali 2X menjadi min 8X, min 4 dikali min 3 dikali sama dengan plus 12, dan kita turunkan min 1-nya. Setelah itu tinggal kita jumlahkan, ini sama-sama dikali 2 untuk menghilangkan kuadratnya, maksudnya untuk menghilangkan kurungnya. Jadi H kurung 8X kuadrat, dimana dapat 8X kuadrat yaitu 2 dikali 4X kuadrat, hasilnya 8X kuadrat. Setelah itu ada 24 kuadrat, min 24X itu kita dapat dari 2 dikali 12X, dan ada min 18. Setelah itu kita turunkan yang di atas ini min 8X plus 11. Kenapa bisa plus 11? Yaitu plus 12 dikurang 1 ya. Jadi H sama dengan 8X kuadrat
min 32x plus 29. Setelah itu tinggal kita pakai yang hanya di sini kan h 4 per x plus 1. Jadi 4 per x nya kita ubah menjadi 8x kuadrat min 32x plus 29 plus 1. Setelah itu sama dengan kita jumlahkan, yang bisa dijumlahkan menjadi 4 per 8x kuadrat min 32x plus 30, karena di sini 29 ditambah 1, makanya hasilnya plus 30. Selanjutnya kita bahas soal nomor 6, yaitu diketahui gx sama dengan 2x plus 3 dan diketahui f domain gx sama dengan 4x kuadrat plus 6x min 5. Jadi kita ubah dulu f domain g nya menjadi f gx kurung 2 kali, karena yang diketahui karena yang di sini kan cuma domainnya 2, yaitu f domain g. Setelah itu kita masukkan angkanya 4x kuadrat plus 6x min 5. Jadi di sini kita masukkan angka dari gx, yaitu menjadi f kurung 2x plus 3 sama dengan 4x kuadrat plus 6x min 5. Jadi kita umpamakan misalnya itu b sama dengan, ini kita masukkan 2x plus 3, jadinya b min 3 sama dengan 2x. Kenapa bisa menjadi b min 3 sama dengan 2x? Jadi 2x itu kita pindah ruaskan ke kanan, yang plus menjadi min, jadinya kan awalnya plus 3, kita karena dipindah ruaskan ke kiri menjadi p min 3. Selanjutnya p min 3 sama dengan p min 3 per 2 sama dengan x. Kenapa kita bisa simpulkan x nya adalah ini? Jadi kan awalnya tuh diketahui p min 3 sama dengan 2x. Di sini kita ubah 2-nya itu kita pindah ke kiri menjadi bagi, yaitu menjadi p min 3 per 2 sama dengan x. Jadi kita ketahui x nya itu sama dengan p min 3 sama dengan 2. Selanjutnya fp sama dengan 4. Jadi x nya itu kita kan di sini diketahui domainnya itu fx kuadrat plus 6x min 5. Jadi setiap x nya kita ubah menjadi p min 3 per 2, karena kita sudah ketahui itu adalah x. Jadi kita tinggal masukkan 4, x nya kita ubah menjadi p min 3 kuadrat, maksudnya p min 3 per 2 kurung kuadrat plus 6, kita masukkan angka 6 nya, x nya kita ubah menjadi p min 3 per 2 kurung tutup min 5. Kita coret 6, 2, jadi hasilnya itu 3 di sini. Setelah itu kita masukkan hasil dari pengkuadratkan ini ya, untuk menghilangkan kuadratnya menjadi 4 kurung p2 min 6p plus 9 kurung tutup plus 3. Kita dapat 3 nih dari pembagian ini ya, 6 dibagi 2. Habis itu karena pernya udah hilang jadi p min 3 min 5. Kita coret 4 menjadi p kuadrat min 6p plus 9 plus 3p min 9 dikurang 5. Jadi kita tinggal coret 9 menjadi p kuadrat min 3p per min 5. fx nya sama dengan x kuadrat min 3x min 5. Jadi p yang ada di setiap bilangan ini kita ubah menjadi x ya. Jadi hasilnya x kuadrat min 3x min 5. Ini hasilnya fx. Oke, selanjutnya di sini kita cari gx nya.
Di sini kita masukkan rumus dari Gx yang di atas, yaitu 2x nya itu kita ubah menjadi Gx plus 3 sama dengan domain dari f domain Gx sama dengan fx kuadrat plus 6x min 5. Jadi kita pindah ruaskan plus 3 ke kanan menjadi min. Jadi hasilnya 2Gx sama dengan 4x kuadrat tambah 6x min 8. Min 8 ini hasil dari min 5 dikurang 3. Hasilnya min 8. Setelah itu kita pindah ruaskan lagi 2-nya menjadi ke kanan, kita pindahkan ke kanan menjadi Gx sama dengan 4x kuadrat tambah 6x min 8. Jadi kita jadikan bagi dia per 2. Setelah itu ketemu hasilnya Gx sama dengan 2x kuadrat plus 3x min 4. Di sini kita sama-sama coret ya. 4x kuadrat bagi 2 sama dengan 2x kuadrat. 6x dibagi 2 sama dengan 3x. Min 8 dibagi 2 sama dengan min 4. Dan ketemu hasil Gx sama dengan 2x kuadrat plus 3x min 4. Selanjutnya kita bahas nomor 7. Jadi yang dicari itu f inverse x. Dan yang diketahui itu fx sama dengan 2/3 kurung 4x min 5 kurung tutup. Jadi fx kita pindahkan per 3-nya itu menjadi 2 kurung 4x min 5 kurung per 3. Jadi semuanya itu kena per. Setelah itu fx sama dengan 8x min 10/3. Jadi 2-nya dikali 4x dan 2 dikali min 5. Hasilnya 2 dikali 4x menjadi 8x. 2 dikali min 5 jadi min 10/3. Jadi yang pertama itu y sama dengan 8x min 10/3. Yang kedua kita pindahkan 3-nya ke kiri menjadi 3y sama dengan 8x min 10. 3y kita pindahkan lagi min 10 ke kiri menjadi 3y plus 10 sama dengan 8x. 3y plus 10 sama dengan x, jadi 8-nya kita pindahkan kiri menjadi per 8. X sama dengan 3y plus 10/8. Setelah itu kita akan mencari f inverse x. Jadinya y-nya kita tinggal ubah menjadi x. Jadinya hasilnya dari f inverse x yaitu 3x plus 10/8. Jadi di sini kita akan bahas nomor 8. Yang diketahui itu fx-nya dan yang ditanya itu f inverse x-nya. Jadi fx diketahui 2x plus 5 per 3x min 4. Jadi yang pertama-tama itu kita cari adalah y sama dengan 2x plus 5 per 3x min 4. Dan yang kedua kita tinggal pindahkan yaitu y sama dengan kurung 3x min 4 kurung tutup sama dengan 2x plus 5. Jadi kita pindahkan ini yang di bawah ini pernya ke kiri. Setelah itu selanjutnya kita kalikan masuk nih ya untuk membuka kurungnya. Jadi y dikali 3x sama dengan 3xy. Y dikalikan min 4 sama dengan min 4y sama dengan 2x plus 5. Jadi selanjutnya itu kita tinggal pindahkan ruas ya, yaitu 3xy ini 2 dari kanan kita pindahkan ke kiri biar sama-sama x ya. Ini kan 3x sama, jadinya 3xy min 2x sama dengan 4y plus 5. Setelah itu x nya kita bawa keluar, jadinya kurung 3y min 2 kurung tutup sama dengan 4y plus 5. X sama dengan 4y plus 5
per 3y min 2. Jadi yang ada dalam kurung nih kita jadiin per, kita pindahkan ke kanan dia. Jadi hasilnya f inverse x sama dengan 4x plus 5 per 3x min 2. Jadi kita tinggal ubah y-nya menjadi x karena yang dicari kan f inverse x-nya. Jadi di sini kita akan ngebahas nomor 9. Yang diketahui fx-nya dan yang ditanya adalah f inverse x-nya. Di sini yang pertama-tama fx itu diketahui x kuadrat plus 4x min 3. Yang pertama-tama kita ubah menjadi y sama dengan x kuadrat plus 4x min 3. Setelah itu y sama dengan kurung x plus 2 kuadrat min 4 min 3. Jadi x-nya itu kan ada 2 jumlahnya. Jadi kita ubah di sini, kita masukkan dalam kurung menjadi 2. Kenapa? Karena x-nya ada 2. Setelah itu kuadratnya kita pindahkan keluar. Jadi kuadratnya itu ada di luar dari kurungnya ya. Dan di bawahnya ini kita lanjutin y sama dengan kurung x plus 2 kurung tutup kuadrat min 7. Di sini kenapa bisa dapat min 7? Itu hasil penjumlahan dari min 4 dikurang 3. Setelah itu kita tinggal pindahkan ruas min 7-nya ke depan, jadi plus 7. Dan di bawahnya itu y plus 7 dibagi x plus 2 kurung tutup kuadrat. Nah, di sini untuk membuka kurung dan menghilangkan kuadratnya itu kita jadikan akar dia. Jadinya plus minus akar y tambah 7 sama dengan x plus 2. Di sini kan ada plus 2. Kita tinggal pindahkan plus 2-nya ke kiri. Jadinya karena dia plus jadi min, dan karena itu dia pindah ruas ya. Makanya jadinya min. Jadi hasilnya itu min plus minus y akar y plus 7 sama dengan x. Jadi kita udah ketemu x-nya. X sama dengan min 2 plus minus akar y plus c. Dan yang terakhir kita tinggal ubah menjadi f inverse x-nya aja. Jadinya min 2 plus minus akar x plus 7. Karena yang dicari kan inverse dari x-nya. Jadi y-nya diubah menjadi x. Dan yang terakhir kita akan membahas soal nomor 10. Di sini diketahui fx, gx, yaitu fx-nya 1/2x plus 3 dan gx 1/5x min 2. Dan yang ditanya adalah f domain g inverse x dan g domain f inverse x. Jadi yang pertama kita cari f inverse gx-nya dulu ya. Maksud saya f domain gx-nya. Setelah itu kita masukkan f gx. Kita tuliskan f. Setelah itu kita kurung, kita tuliskan gx-nya. Jadi kan diketahui gx-nya 1/5x min 2. Kita masukkan 1/5x min 2 kurung tutup. Setelah itu f-nya itu kita ubah menjadi 1/2. Setelah itu kita masukkan 1/3 x min 2 kurung tutup plus 3. Setelah itu setelah dijumlahkan maka hasilnya akan x per 10 plus 2. Setelah ketemu x per 10 plus 2, selanjutnya kita tinggal cari f domain g inverse x. Setelah itu kita ubah menjadi y sama dengan x per 10 plus 2. Kita pindahkan ruas menjadi y min 2 sama dengan x per 10. Setelah itu kita pindahkan lagi 10-nya ke kiri menjadi 10 kurung y min 2 sama dengan x. Setelah itu x sama dengan, kita tinggal kalikan masuk ya. 10 kali y menjadi 10y. 10 kali 2 menjadi 20. Jadi kita tinggal cari dan sudah ketemu, dan kita tinggal tuliskan f domain g inverse x. Karena yang dicari inverse x, maka kita tinggal ubah y-nya menjadi x sama dengan 10x min 20. Selanjutnya kita akan mencari g domain fx-nya terlebih dahulu. Kita tuliskan g fx. Setelah itu g, kita masukkan fx-nya. Di sini kan fx-nya 1/2 x plus 3. Kita masukkan 1/2 x plus 3. Setelah itu g-nya kita ubah menjadi 1/5.
1/5 kurung 1/2 X plus 3 min 2. Karena di sini kan yang diketahui 1/5 X min 2. Jadi X-nya itu kita ubah menjadi yang fx-nya. Nih, tetap dia 1/2 X plus 3. Di belakangnya ini kan min 2. Kita masukkan min 2. Jadi tinggal dijumlahkan. Kita tinggal kalikan masuk dia ke dalam. Hasilnya itu 1 dikali 1/2 X menjadi X per 10 tambah 1 dikali 1/5 kali 3 yaitu 3/5. 1/5 dikali setelah itu min 2 nya ini nggak usah dikali ya, karena min 2 ini kan udah per 1 dia, tinggal kita tuliskan min 2 per 1. Setelah itu X ditambah X per 10 ditambah 6 per 10 dikurang atau min 20 per 10. Kenapa bisa jadinya 6 dan 20? Di sini kita kalikan ya masing-masing biar penyebutnya itu sama. Jadinya ini yang 3/5 itu kita kalikan 2 dan min 2 per 1 kita kalikan 10. Maka ketemu hasilnya 3X. Maksud saya X per 10 plus 6 per 10 min 20 per 10. Selanjutnya kita tinggal mencari G inverse F, G domain F inverse X-nya. Kita masukkan Y X per 10 min 14. Ya, hasil dari ininya. Setelah itu 10Y sama dengan X min 14. Kita tinggal pindahkan ini per 10-nya ke kiri menjadi 10Y. 10Y plus 14 sama dengan X. Ini kenapa bisa jadi plus? Karena X-nya kita pindah ruaskan ke kanan. Jadi hasilnya X sama dengan 10Y plus 14. Dan untuk mencari G inverse F, G domain F inverse X, tinggal kita ubah Y-nya menjadi X dan hasilnya 10X plus 14.